Oke, selamat pagi guys. Masih bersama kami di ini itu Hobi Kita Channel. Pagi ini kita berada di rumah Mas Yudi. Dia adalah seorang gitaris Seventeen yang kemarin ngadain konser virtual ya Mas. Ya. Bareng sama Doni ya Mas Doni. Jadi Yudi Doni Project itu ya. Betul. Itu di sini nanti kita banyak ngobrol Mas mengenai Seventeen dan lain-lain. Tetap jangan kemana-mana, masih bersama Aji Pengauran dengan Mas Oke di ini Hobi Kita. Oke, apa kabar Mas Yudi? Sehat, alhamdulillah. Kakangku dewe. Adikku dewe. Wah, Bisa. duluran. Gini, kemarin kan udah konser ya Mas. Ya. Kita lihat tuh wis menarik tenan, konsernya bagus tenan. Ya mungkin ada yang nek kurang ya biasanya kurangnya tuh kurang plong dikit mungkin ya kalau aku lihat ya kurang plong karena ya memang apa ya biasanya kan konser kan banyak orangnya langsung kan kita lihat euforia para penonton tuh wes wah jadi tambah bersemangat Ya. yang kemarin kan setelah ya wes musim pandemi juga Ya. akhir-akhir pandemi juga boleh ngobrol-ngobrol dikit Mas. Boleh. Oke, apian no. Takon Mas. Ya kemarin kan seperti yang bilang Mas Haji ya kan untuk saat ini kan karena ada pandemi sekarang jadi untuk konser-konser kan lebih ke virtual. Virtual. Kalau dari segi Mas Haji sendiri ini Hmm. perbedaan mencolok selain euforia mungkin apa? Ya, kayak yang dibilang tadi bahwa yang namanya konser virtual sama konser beneran berhadapan dengan penonton itu memang sangat beda banget. Beda jauh. Secara atmosfer juga udah beda. Tapi karena sekali lagi ini masa pandemik yang kita nggak tahu entah sampai kapan ya. Ya, Ra ngerti tekan kapan. Sementara pemerintah belum ada kebijakan tegas untuk estimasi waktunya. Jadi mau nggak mau musisi harus segera bergerak karena udah 4 bulan ini tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, yang signifikan di situ Mas, bahwa kalau main beneran di depan penonton di panggung itu rasanya beda. Ada histeria penonton, ada teriakan mereka, ada kontak mata dengan penonton itu yang membuat perbedaan yang sangat nggak bisa didapatkan di streaming. Kalau di streaming penonton hanya nonton di rumah, ya kita juga nggak tahu mereka itu sebenarnya heboh apa enggak, karena memang nggak bisa dimungkiri seorang musisi manggung di atas panggung itu bisa tambah bersemangat ketika memang ada yang nonton seperti itu. Tapi solidaritas dari teman-teman musisi Jogja juga luar biasa kemarin Mas, benar-benar solid ya. Ya alhamdulillah kita kemarin dibantu sama, jadi itu non profit, sama sekali non profit. Profit ya. Dari awalnya kan kalau Yudi Doni Project itu kan muncul ketika setelah kejadian waktu itu. Setelahnya itu. Kejadian saudara-saudara saya di Seventeen, terus akhirnya perkumpulan pekerja event Jogja, sound system dan rekan-rekan musisi mengusulkan waktu itu di tanggal 30 Desember 2018 karena kejadian tanggal 22 ya 22 Desember 2018 di tanggal 30-nya teman-teman Jogja ini meminta kepada saya sama Doni untuk bersedia tampil di sebuah acara, yaitu di mana acara itu sebuah charity untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk membantu atau meringankan keluarga korban, khususnya yang Seventeen. Terus akhirnya kita okein, kita mau. Nah di situ solidaritas yang dimaksud tadi, bahwa kita taunya main, pokoknya nggak mikir apa-apa dan mereka nggak dibayar. Ada juragan sound yang udah pakai soundku, ada yang juragan rigging panggung udah pakai riggingku, yang lightingnya pakai lightingku, krunya kabeh ikut semuanya. Luar biasa. Sampai band-band itu juga berandil. Jadi aku main, malah jadi
banyak banget yang main-main, akhirnya tetap di-cut kan, tetap dipilih band yang dirasa dulu dekat dengan Seventeen. Akhirnya terpilah band-band itu. Nah, begitu juga dengan konser kemarin yang di Doni Project. Sebenarnya itu sesimpel kita bahwa pengen rilis single pertama udah dirilis, tapi kemarin tuh pengen rilis videonya, musik videonya. Cuman karena kepending pandemi, kita syutingnya sebelum pandemi loh. Rekamannya udah sebelum pandemi, udah dirilis. Tapi begitu sebelum pandemi gitu kita sempat syuting video klip, cuman langsung terjadi pandemi. Akhirnya pending, baru kemarin terrealisasi, dan itu juga dibantu lagi dibantu oleh beberapa I.O. di Yogyakarta, kru-kru pekerja event dan musisi tentunya. Guyupe Jogja itu luar biasa. seperti itu. Jangan kemana-mana guys, tetap di channel ini itu kita. Nanti kita ngobrol banyak mengenai Seventeen. Soalnya kita ibaratnya ini kan tempat lahirnya ya mas. Yes. Dari awal itu malah gimana ya? Kembali ke tema mas. Sekarang Seventeen itu gimana? Kalau secara mungkin orang-orangnya masih ada, cuman untuk karya kan ya wis selesai di situ, apa masih mungkin ada? Ayo kita bertiga bikin kolaborasi lagi, bikin sebuah band lagi atau gimana tuh? Bisa nggak seperti itu? Ya sebenarnya setelah kejadian itu, kalau aku pribadi rampung, udah selesai. Dalam arti selesai itu formasi yang pernah ada itu nggak bisa tergantikan. Sekarang kalau yang masih aktif dalam tanda kutip, yang tersisa yang masih aktif itu hanya Ivan. Tapi kalau ngomong Seventeen itu sebenarnya bukan mereka aja, Seventeen kita semuanya. Dalam arti kita semuanya adalah ada kru, ada sound engineer dan yang lain. Semenjak kejadian, bahkan di channelku juga saya udah ngomong, saya pribadi tidak sebagai founder tidak menyetujui ketika itu akan diteruskan, karena sangat berat, bebannya sangat berat bahwa semuanya udah nggak ada, tinggal vokalis, dan posisi saya sudah menjadi X, dan mungkin Doni juga udah X, ya kan. Jadi kalau memang diterusin secara brand logo, Seventeen band hidup lagi, ya berat ya. Kalau hidup lagi berarti ada satu yang nyanyi, terus yang lain additional. Kok koyone wagu. Cuman karena memang aku sudah X, jadi aku sudah bener-bener dari aku berat. Tapi kalau memang dari mereka hendak menghidupkan kembali, itu pilihan mereka. Aku melu-melu lah. Tapi yang aku tekankan di sini bahwa kalau aku lebih setuju ketika karya-karyanya itu tetap masih diperjualbelikan, karena biar bisa untuk menopang keluarga besar. Nah, karya-karya itulah yang harus selalu diperjualbelikan, mungkin merchandise, lagu, gitu, di digital sale dan yang lainnya. Pun kalau memang mau diversi ulang, di remake atau di recycle, bagi saya sendiri malah nggak masalah. Tapi nama Seventeen itu ya kalau bisa ya sudah cukup sampai di situ. Ya misalnya Ivan mau berjalan pakai Ivan Seventeen ya nggak masalah. Tapi kalau ke depan Ivan mau ngidupin Seventeen sebenarnya juga nggak masalah. Pakai Seventeen band lagi. Tapi itu dia, bukan saya, karena saya pribadi berat. Nah, terus salah satunya kayak film Seventeen dibikin film, kejadian itu kan dibikin film yang sebentar lagi sekitar Agustus bulan depan itu tayang, Agustus 2020 di seluruh bioskop di Indonesia. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya yang lebih keren menurutku. Keren itu tidak menghidupkan Seventeen-nya, tetapi karyanya masih bisa menghidupi.
mengenang lah. untuk mengenang, dan yaitu sekaligus monumental kan. Anak-anak kejadiannya benar-benar difilmkan yang bagus, dan kalau udah berwujud film kan bisa ditonton sampai kapanpun, ya toh. Nah itu lebih prefer seperti itu. Kalau misalnya jualan kaosnya lagi, dikeluarkan lagi, ya yang terakhir kemarin ada dari manajemen tuh jualan masker seperti itu. Nah cukup sampai di sini kalau menurutku, tapi kalau menurut mereka tidak cukup sampai di sini secara nama, ya monggo, tapi aku kayak gitu, seperti itu. Berarti istilahnya sekarang nyamannya itu baru masih bisa berkarya bersama Doni dulu, istilahnya nyaman dalam artian berkarya gitu ya? Kalau aku pribadi sebenarnya berkarya itu sama siapa aja, cuman kebetulan karena yang aku ceritain tadi bahwa ternyata Yudi Doni Project itu didukung oleh banyak orang. Gitu. Ada dukungan kekuatan yang tiba-tiba muncul, biasa. itu mendukung Yudi Doni Project untuk terus berkarya walaupun sudah menjadi X17. Nah, kalau background masing-masing kan Doni sekarang sudah ikut Mbah Nun, ikut Yai Kanjeng yang jadwalnya super padat guys. Nah, sebulan paling cuman kosong berapa hari kan. Itu sebuah hal yang nggak mungkin untuk dijalankan ketika saya menjalankan project atau ngeband lagi dengan Doni. Akhirnya kenapa namanya dinamakan Yudi Doni Project, yaitu tidak sebuah band tetapi ini hanya sebuah project reunian yang kok ternyata didukung banyak orang. Akhirnya kita membuat sebuah karya yang aku tulis kemarin yang judulnya Baik Terakhir, udah bisa ditonton di YouTube. Itu salah satu project atau single pertama dari project ini. Nyaman gak nyaman, aku udah nyaman karena memang mungkin kita punya background yang sama-sama X, sama-sama mencintai musik, sama-sama punya pandangan musik yang sama. Akhirnya ya bisa gabung dalam proses ini untuk serius gitu kan. Entah nanti mau keluar album atau cuma single aja, ya gimana nanti. Tapi bocorannya seperti itu, kita tujuannya sih album seperti itu. Tujuannya album, tapi masih baru berapa yang keluar ya mas? Baru satu lagi ya? Insya Allah Agustus ini keluar yang kedua. Oke guys, jangan kemana-mana, kita bicara ini untuk buku kita. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, kita lanjut lagi ngobrol dengan Mas Yudi. Mungkin nanti kita tanya-tanya tips tentang band atau apa, mungkin Mas Tri, silahkan. Oke, ini Mas, untuk perkembangan band saat ini kan mungkin agak turun lah, mungkin apa ya, untuk menjaga eksistensi dari musik untuk persaingan itu saran-saran seperti apa mungkin? Ya, tidak memungkiri kalau secara persaingan itu sekarang kita masuk di era digital ya. Digital, kita udah dulu pernah mengalami era fisik atau pita, beralih ke CD. Ya. CD itu juga masih fisik. Akhirnya dari CD beralih ke digital. Digital itu akhirnya kita memasuki era itu, dan semua musik cara berjualannya juga udah beda. Mau nggak mau harus mengikuti yang era digital sekarang. Ya saran saya buat band-band yang sekarang, karena maraknya cover ya. Maraknya cover, ada seorang musisi bagus, suaranya bagus atau permainan instrumennya bagus, tapi dia mengikuti arus yang cover. Sah-sah aja, aku juga dulu cover sebenarnya ya. Sebelum, ya misalnya seneng Metallica ya, aku bawain Metallica itu sama aja udah cover. Cuman itu hanya sebatas untuk have fun menurutku. Ketika belum memiliki karya sendiri, aku waktu itu masih cover. Nah, himbauan saya adalah daripada kalian cover lagu orang, mending kalian juga nyicil bikin karya. Nah, karya itu nanti bisa kalian jual juga. Akhirnya pangkat terbesar seorang musisi adalah memiliki karya. Nek kue musisi
suaramu apik, gitaranmu apik, permainan drummu apik, bassmu apik, pianomu apik. Tapi kalau nggak punya karya, menurutku bukan 100% musisi. Kalaupun ada yang tidak memiliki karya adalah dia namanya session player, ya. Cuman bekerja di bidang musik, memainkan instrumen, mendapatkan uang dari seorang player, session player yang dibayar untuk misalnya di kafe-kafe ngiringin penyanyi, ya itu ada, itu juga boleh. Tapi kalau memang kalian ingin menjadi musisi yang real musisi, ya punya karya, gitu, punya karya yang bisa diperdengarkan. Apalagi yang tukang cover itu kan yang sudah subscribernya banyak ya. Dan sayang banget, tinggal bikin karya, tinggal dijual. Terus terlebih lagi sekarang kebijakan juga udah mulai bukan, malah mulai ketat. Kebijakan cover-cover itu mulai ketat. Kalian bisa kena konten, ya kan? Punya apa? Kena teguran atau semacam somasi, IRC. Terus kalian juga harus berbagi pendapatan dengan pencipta lagunya yang dinaungi sebuah publisher. Ya intinya kan akan ribet. Bayangin aja kalau itu karyamu sendiri terus booming, malah pendapatannya malah buat dia sendiri kan. Nah saran saya seperti itu, bikinlah karya, jangan berhenti berkarya. Terus jadilah musisi yang bersosialisasi dengan musisi yang lain. Ketika kalian dari nol sampai pun nanti punya nama, tanpa lingkup atau industri lokal itu kalian juga nggak akan maju. Jadi pemikiran ketika saya menjadi band daerah dulu di Yogyakarta ini, saya nggak mikirin Jakarta, gimana caranya untuk bisa rekaman dan terkenal. Keinginan saya, aku hanya bisa piye carane, gimana caranya menjadi jago kandang di Yogyakarta. Jago kandang seperti apa? Ya aku berkarya di sini. Minimal wong Jogja kenal bandku, kan gitu. Nah dari situ akhirnya orang Jakarta ngelirik sendiri kok. Karena aku sendiri termasuk musisi yang nggak setuju dengan Jakarta sentris, walaupun pusat media itu di Jakarta. Karena media yang akan mengangkat band-band itu kan. Tapi saya nggak setuju dengan yang namanya Jakarta sentris, karena seorang musisi itu bisa berkarya dimanapun daerahnya. Mau di Kalimantan, mau di Papua, mau di mana aja, kalian berhak untuk besar dan tumbuh di wilayahmu sendiri. Itu malah fondasi bagus daripada gini, kamu nggak jadi jago kandang, tiba-tiba kamu terkenal di YouTube misalnya ya, kamu terkenal di YouTube, orang seluruh Indonesia tahu, tapi kampungmu sendiri nggak tahu kalau kamu itu ternyata pemain band, ternyata kamu ngeband punya karya yang sudah terkenal. Itu kan lucu, ya kan? Nah, terus bisa jadi tidak ada yang mendukung kamu dari lokal. Mungkin kamu seorang musisi yang kurang gaul. Gaul itu bukan berarti untuk hura-hura orang ya, tapi guyup lah. Kata orang Jogja itu guyup, bertemu dengan musisi satu dan yang lainnya, saling bertukar pikiran, saling maju bareng, tukeran job kadang kan. Maksud saya seperti itu. Jadi semua bersinergi, tidak ada yang luput kamu tinggalkan. Ojo nganti gue orang grabia, orang guyup. Nanti akhirnya ketika kamu jago kandang, tiba-tiba orang Jakarta, apa band yang lagi ngetren di Yogyakarta? Ternyata salah satunya bandmu, wes langsung dicukup. Seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Jadi rasa mikir aku ngeband main terkenal, salah. Tapi aku ngeband dari karya yang bisa dikenal. Memunculkan karya gitu. Ya siapa tahu di antara kalian yang nonton ini kelak karyanya nanti bisa menjadi memperkaya musik di Indonesia ya, tambah variatif biar tambah banyak, nggak cuman itu aja. Kadang kan bosan tau wah band iya itu sementara band di Indonesia atau musisi di Indonesia itu sebenarnya di daerah-daerah masing itu masih banyak yang berpotensi. Nah seperti itu. Ya betul sekali guys. Jadi untuk yang viral saat ini itu kan banyak cover gitu kan. Nah, kalau kamu memang mau jadi musisi ya hasilkan karya gitu kan. Betul. Biar
menambah apa warna musik di Indonesia ini, Tambah variatif. tambah variatif. Rasa nanggung-nanggung. Rasa nanggung guys. Ya seperti itu. Ada tanya ada Mas Haji mungkin. Mungkin itu aja dulu guys. Tetap di channel ini itu hobi kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar kita bisa menambah lagi wawasan kita dengan hobi-hobi yang lain. Poinnya di sini adalah tetap semangat, tetap terus berkarya. Oke, terima kasih buat Mas Yudi Kami-kami. yang telah memberikan banyak masukannya bagi kita-kita. Ya, Semoga bermanfaat lah, sharing lah ini. Sharing. Aku ingin menceritakan pengalamanku. Aku bukan mentor atau apapun, tapi ya kita sharing. Seseorang kalau wis suge pengalaman ya kudu dibagi. Dari situlah nanti muncul musisi-musisi baru. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton konten kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Tetap di ini itu hobi hobi kita. kita.